Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana? Sehat-sehat saja bukan? Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data tunggal. Mata pelajaran Matematika Wajib kelas 12 IPA dan IPS. SMA Negeri 2 Singkep. Nah, simak baik-baik ya. Adapun kompetensi dasar yang akan diajarkan adalah KD 3.2, yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran diharapkan siswa dapat belajar menentukan nilai ukuran pemusatan data dengan teliti dan melakukan analisis pemecahan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data dengan percaya diri. Nah, bagaimana ukuran pemusatan data itu? Simak baik-baik ya. Nah, dari setiap kumpulan data terdapat 3 ukuran atau 3 nilai statistik yang dapat mewakili data tersebut. Apa saja 3 nilai statistik itu? Yaitu pertama, rataan atau mean. Yang kedua, median. Yang ketiga, modus. Nah, ketiga nilai tersebut dikenal sebagai ukuran pemusatan data ya, atau juga disebut ukuran tendensi sentral ya anak-anak ya. Nah, karena memiliki nilai yang cenderung sama. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Apa itu rataan itu? Apa itu median dan apa itu modus ya? Simak baik ya. Nah, ada 3 macam ukuran pemusatan data tadi, yaitu yang pertama, rata-rata hitung atau mean. Yang kedua, median. Yang ketiga adalah modus. Ibu akan menjelaskan satu persatu apa itu rata-rata hitung ya atau mean. Apa pengertiannya? Rata-rata hitung dari suatu rangkaian data adalah jumlah seluruh nilai data dibagi banyaknya data, ya. Itu adalah pengertiannya. Sedangkan rumusnya yang bagaimana? Rumusnya di simbol adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah titik-titik tambah XN per N ya. Atau ada rumus yang lain juga sama ini. X bar sama dengan sigma N I sama dengan 1 XI dibagi N. Ya. Apa itu X bar? Nah, di sini X bar itu adalah rata-rata X. Sedangkan N adalah banyaknya data. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham mengenai rumusnya? Kalau masih belum paham, Ibu akan menjelaskan menggunakan contoh ya. Ini contohnya. Ini adalah rata-rata hitung data tunggal ya. Ini masalahannya. Tentukan rata-rata dari rangkaian data berikut. Nah, di sini terdapat 6 buah data dengan angka yang berbeda dan ada yang sama ya. 7, 5, 8, 6, 9, dan 7. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita gunakan rumus yang tadi, yaitu X bar. Semua data ini kita jumlahkan. 7 ditambah 5, ditambah 8, ditambah 6, ditambah 7, dan ditambah 7. Ya. Kemudian dibagi dengan
6 ini adalah N ya, banyaknya data. Datanya tadi sebanyak 6. Jadi setelah kalian jumlahkan semuanya adalah 42 dibagi dengan 6 yaitu 7. Nah, jadi kesimpulannya rata-rata hitung yang didapati adalah nilainya 7 ya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Baik, Ibu akan berikan contoh berikutnya. Di sini adalah rata-rata hitung data berbobot ya. Tentukan rata-rata dari rangkaian data berikut. Nah, di sini ada tabel, ada nilai, dan ada frekuensi ya. Nilai 3, frekuensinya 2, nilai 6, frekuensinya 3, nilai 7, frekuensinya 1, nilai 9, frekuensinya 4. Nah, bagaimana anak-anak? Cara menyelesaikannya, kita buat tabel selanjutnya ya. Nilai X, nilai itu kita singkat dengan X, kita urutkan dari atas ke bawah, 3, 6, 7, dan 9 ya. Kemudian di sampingnya kita buat tabel lagi nilai F atau frekuensi 2, 3, 1, 4 ya. Nah, frekuensi ini kita jumlahkan menghasilkan nilai 10 ya. Kemudian tabel berikutnya F kali X ya. Nah, F yang ini kita kalikan dengan X yang ini. Misalkan 3 kali 2 yaitu 6. 6 kali 3, 18. 7 kali 1 hasilnya 7. 9 kali 4 hasilnya 36. Nah, jumlah dari F kali E kita jumlahkan semuanya menghasilkan 67. Nah, anak-anak, bagaimana ya caranya mencari rataan hitung dengan menggunakan tabel berikut, yaitu X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Ya. Sigma Fx ini adalah jumlah dari perkalian F kali X ya, yaitu bernilai 67. Sedangkan sigma F adalah jumlah keseluruhan dari nilai F ini, yaitu 10. Jadi, 67 dibagi 10 adalah 6,7. Nah, kita bisa tarik kesimpulan kan? Jadi, nilai rata-ratanya adalah 6,7. Bagaimana anak-anak? Bisa kan cara mencarinya? Nah, kita lanjutkan ya. Yang kedua, median. Apa itu median? Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara teratur, ya. Atau disebut juga diurutkan menurut besarnya, ya, anak-anak ya. Median juga membagi menjadi data menjadi dua bagian yang sama. Sehingga median juga disebut ukuran letak. Nah, itulah pengertian dari median ya. Bagaimana permasalahannya? Bagaimana pemecahan masalah apabila ada soal median? Nah, ini. Median untuk data tunggal. Soal yang pertama, tentukan median dari rangkaian data. Di sini telah ada data nilai-nilai data. Nilai datanya sebanyak 7 ya, yaitu 7, 5, 8, 6, 9, 7, dan 10. Nah, soal ini data-data ini adalah data-data yang belum diurutkan ya, alias datanya data acak. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, pertama-tama kita urutkan terlebih dahulu data ini dari urutan data yang terkecil ya anak-anak ya. Sampailah data yang terbesar. Nah,
Data yang terkecil yang mana? Yaitu di sini adalah angka 5 yang terkecil. Kemudian 6, 7, 7, 8, 9, dan terakhir adalah data yang terbesar adalah 10. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa mengurutkan datanya? Ya, Ibu harap bisa ya. Nah, kemudian kita tentukan letak mediannya ya. X berapa gitu. Kita gunakan rumus N tambah 1 per 2. N itu apa ya? N itu adalah banyaknya data. Banyaknya data tadi kita hitung banyaknya 7 ya. Jadi N-nya 7 sehingga masukkan ke dalam rumus 7 tambah 1 per 2. Yaitu 7 tambah 1, 8. 8 per 2 menghasilkan 4 ya. Nah, 4 ini kita sebut dengan data keempat atau namanya X4. Nah, kalian lihat dari data yang telah diurutkan, kalian hitung sebanyak 4. Sehingga hasilnya adalah 7 ya. Jadi, kesimpulannya adalah nilai median dari soal berikut ini bernilai 7. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah bisa menyelesaikannya? Baiklah, kalau belum paham, Ibu akan menjelaskan soal yang berikutnya ya. Di sini ada data yang juga belum diurutkan, yaitu 7, 8, 6, 9, 7, dan 10. Nah, bagaimana caranya? Seperti tadi, datanya kita urutkan ya. Urutkan terlebih dahulu. Urutnya bagaimana? Yaitu kita urutkan dari data yang terkecil, yaitu di sini 6, 7, 7, 8, 9, dan data yang terbesarnya adalah 10. Nah, anak-anak, setelah kalian urutkan, maka kalian bisa menentukan letak mediannya. X berapa ya? Gunakan rumus N tambah 1 per 2 ya. Berapa N-nya? Kita hitung N-nya ada berapa, banyaknya N, banyaknya data. Yaitu adalah 6 ya. Nah, N-nya 6. Jadi 6 tambah 1 per 2. 6 tambah 1 itu adalah 7 ya, anak-anak ya. Nah, 7 per 2 yaitu 31 per 2 atau 3,5. Nah, bagaimana cara menentukan mediannya? Ya, tadi letak median adalah 31 per 2. Nah, cara mencari mediannya, 3 ini kita sebut tadi adalah X3 ya. Kita hitung dari data yang telah diurut, X data yang ketiga adalah 7. Nah, kita tulis 7 ya. Ditambah setengah, setengah tadi adalah sisa dari 3 tadi. Kemudian dikalikan dengan data keempat dikurangkan dengan data ketiga ya. Nah, kamu lihat data keempatnya berapa? 8 ya. Data ketiganya 7. Jadi 8 kurang 7 adalah 1. 1 kalikan dengan 1 per 2 yaitu 1 per 2. Jadi hasilnya 7 ditambah 1 per 2 hasilnya 7 1 per 2 atau 7,5. Nah, anak-anak, jadi kesimpulannya nilai median yang kita dapatkan yaitu bernilai 7,5. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian bisa menyelesaikannya? Ibu harap kalian bisa ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang modus ya. Apa itu modus? Nah, di sini modus adalah nilai data yang sering muncul ya, atau juga disebut dengan nilai yang paling banyak frekuensinya ya. Nah, modus ini berguna untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi peristiwa ya. Nah,
Apabila ada serangkaian data yang mungkin memiliki dua modus, kita sebut dengan bimodal ya anak-anak ya. Atau mungkin juga dia memiliki 3 modus. Nah, kita sebut juga dia trimodal. Atau juga mungkin dia memiliki lebih dari 2 ya. Nah, kita sebut dengan multimodal. Nah, anak-anak, bagaimana cara menyelesaikannya? Di sini Ibu berikan beberapa soal ya. Di sini modus untuk data tunggal, yaitu yang pertama, tentukan modus dari rangkaian data berikut ya. Nah, di sini telah ada data yang belum diurutkan sebanyak 7 data ya, yaitu 7, 5, 8, 6, 9, 7, dan 10 ya. Bagaimana ya cara menyelesaikannya? Caranya hampir sama dengan mencari median tadi ya anak-anak ya. Masih ingat? Nah, yaitu dengan cara data tersebut diurutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil sampai data yang terbesar ya. Nah, berapa data yang terkecil? Yaitu 5, 6, 7, 7, 8, 9, dan data yang terbesarnya adalah 10. Nah, anak-anak bisa kan ya? Nah, di sini berapa nilainya, nilai modusnya? Yaitu nilai modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nah, kalian lihat kan? Ada angka yang sering muncul lebih dari 1, yaitu angka 7. Mengapa 7? Karena angka 7 itu muncul sebanyak 2 kali. Ya, anak-anak ya. Jadi, kesimpulannya, nilai modus yang dihasilkan oleh soal ini sebanyak 7 ya, nilainya 7. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah mengerti? Baiklah, Ibu akan berikan contoh yang berikutnya ya. Nah, di sini ada data yang belum diurutkan ya. Ada data sebanyak 8 ya. 7, 8, 6, 9, 7, 10, 6, dan 5. Nah, ini datanya belum kita urutkan ya, masih acak. Nah, pertama-tama cara penyelesaiannya kita urutkan terlebih dahulu ya, anak-anak ya. Ingat ya, dengan cara urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sehingga dapatlah 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, dan data yang terakhir, angka yang terbesarnya adalah 10. Nah, anak-anak, setelah kalian ketahui bahwa modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nah, berapa jadi nilai yang sering munculnya? Yaitu terlihatlah ada angka 6 dan 7. Ya, betul. Mengapa dipilih 6 dan 7? Karena angka 6 dan 7 yang itu sering muncul sebanyak 2 kali. Ya, betul. Jadi, kesimpulannya, nilai modus yang dihasilkan adalah 6 dan 7. Oke, alhamdulillah. Ibu harap semoga pembelajaran pada pagi ini bermanfaat bagi kalian. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Semoga kita ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.